Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Putra dengan NIM 0542419992. Di sini saya ingin memaparkan tentang dampak media sosial terhadap remaja. In general, mayoritas penggunaan media sosial adalah remaja. Bahkan saya sendiri adalah pengguna media sosial. Seperti misalnya saya ingin telepon atau chattingan kepada kerabat, sahabat maupun keluarga, saya menggunakan WhatsApp. Jika saya ingin mengpost diri saya, kehidupan pribadi saya, biasanya saya menggunakan aplikasi Instagram. Dan jika saya ingin membuat video-video lucu, kreatif, dan bahkan seperti yang lagi viral sekarang, JJ atau sound-sound DJ gitu, saya menggunakan aplikasi TikTok. Tentu mayoritas remaja juga seperti saya, atau bahkan lebih kreatif lagi dengan aplikasi lainnya. Dengan canggihnya media sosial, dengan banyaknya aplikasi yang digunakan, tentu saja memiliki dampak tertentu, khususnya bagi para remaja. Dan di sini saya ingin memaparkan apa aja dampak-dampaknya. Saya mengambil studi kasus pengaruh aplikasi TikTok terhadap remaja-remaja di Kendari. Pada jurnal sinergi yang saya baca, terdapat 120 siswa yang data diperoleh dari observasi partisipasif, kuesioner awal, dan juga wawancara. 42% yang data yang diperoleh menunjukkan sifat penumbuhan kepercayaan diri dari konten-konten kreatif maupun positif. 32% menunjukkan keraguan terhadap tren tertentu. Seperti saya ambil contoh tren sekarang yang seperti dance TikTok. Tentu kan gerakan harus sesuai dengan tren tersebut agar kontras dengan lagunya. Nah, remaja di sini bingung seperti kayak apakah saya bisa mengikuti apa yang ada di video ini atau ada yang tidak pede, dan itu data yang diperoleh. Dan 12% mendapatkan bullying dari aplikasi TikTok. Seperti bullying secara verbal yang berarti dia di stitch komenannya menggunakan sebuah video yang membuli para siswa tersebut, atau bahkan secara nonverbal dengan membalas komentar dia atau siswa dengan komentar lain yang menjelekan atau membuli siswa tersebut. Contoh lain dari kasus yang dapat saya ambil yaitu dari channel YouTube Kumparan yang berjudul Media Sosial Terburuk Ialah Instagram. Dalam video tersebut, terdapat seorang ahli psikologis yang bernama Andre Ferauli mengatakan bahwa mayoritas remaja yang berkonsultasi dengannya have a mental issues atau mempunyai penyakit mental. Setelah dia telusuri, dia bertanya-tanya pada kliennya, 9 dari 10 orang mengatakan penyakit mental ini berasal dari Instagram. Setelah dia kulik Instagram, setelah dia lihat, ternyata Instagram ini memiliki standar-standar tertentu. Seperti contoh yang dapat saya ambil, yaitu artis-artis papan atas. Artis-artis papan atas memiliki standar tertentu seperti dia menggunakan brand-brand mahal, tas-tas mahal, luxury, kehidupan yang glamour yang dia berjalan-jalan kemanapun dia inginkan, menjadi standar para remaja tersebut. Seperti halnya dia ingin seperti idolanya. Nah, namun kenyataan tidak seindah ekspektasi. Yang harusnya dapat pujian seperti idola-idola mereka diidolakan, disenangkan, tapi mereka cenderung mengalami krisis identitas yang mana mereka karena terlalu FOMO ingin seperti idola mereka, malah cenderung dapat bulian, hinaan, bahkan sampai dirundung baik di sosial media maupun dunia nyata. Itulah
inti dari penyakit mental tersebut. Seperti yang telah saya terangkan, memang sosial media sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental para remaja. Namun, di setiap masalah tentu ada solusinya. Solusi yang pertama yaitu pendekatan dan peranan orang tua secara emosional kepada remaja untuk membangun karakter agar lingkungan menjadi lebih baik. Yang kedua, tetap bisa dipungkiri hal-hal negatif pada platform media sosial yang dapat diakses pada remaja. Maka dari itu, kita sebagai remaja harus memilih konten agar tidak terjerumus kepada hal yang lebih negatif lagi. Yang ketiga, remaja selain harus bijak memilih konten, kita juga harus pintar mencari peluang. Sebagai contoh, pintar untuk membuka bisnis atau menambah pendapatan. Yang kedua, membuat sebuah video yang kreatif. Tentu itu membuat kita selain mendapatkan pendapatan, kita juga mendapatkan pujian, relasi, dan jaringan yang lebih luas. Pesan dari saya untuk remaja di seluruh Indonesia. Bijaklah berkonten, bijaklah bermedia sosial agar hidup tentram dan damai. Sekian dari saya, hidup remaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.